terdengar dari suara bapak-bapak dan anak-anak yang ada di masjid ini seperti isyarat Habib Torlilatein. Betul? Ya, nggak jawab kan? Betul atau enggak? Tuh, betul. Alhamdulillah. Karena memang betul. Di dalam Islam ini, suatu hari sahabat Nabi bernama Muaz imamin sholat. Sholat itu wajib. Wajib nggak? Wajib nggak sholat? Akhirnya dia imamin sholatnya panjang banget. Habis sholat dolim yang dibaca apa? Sikirnya jadi makmum ente bahala. Yang dibacanya surat-surat panjang, nggak disebutin spesifik suratnya apa, tapi panjang. Ada satu orang yang biasa motong-motong kayu dari sahabat Nabi juga, dan umurnya agak sepungan sama Nabi. Ya Rasulullah, ini Muaz sholat panjang banget, kita jadi nggak kuat. Akhirnya dipanggil sama Nabi SAW. Bukannya dipuji, bukannya Nabi senang, malah Nabi marahin. Affatanun anta ya Muaz, ente mau bikin fitnah di tengah umat katanya. Ayyukum amman nas falikhuffif, kata Nabi. Kalau kalian ngimamin orang sholat di antara kalian, maka rendahkanlah, artinya volumenya jangan terlalu panjang. Karena di antara mereka ada yang tua, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang kurang bagus dan lain sebagainya. Maka diajarkan oleh Nabi, halla taqra'u sabbihisma rabbikal a'la. Apakah kamu nggak baca sabbihisma aja? Apakah kamu baca wadduha aja? Ya. Dan kita memang di zaman sekarang, jangankan zaman kita nih, zamannya kitab Jauharut Tauhid dikarang aja, itu di situ beliau katakan apa? Kata beliau, lakin minat tatwil kallatil himam fasara al-ikhtisar fihi multazam. Kata beliau, manusia zaman sekarang ini kalau dikasih panjang-panjang dalam ceramah, panjang-panjang dalam ngaji, semangatnya udah mulai mengecil, nggak seperti orang dulu. Orang dulu tuh disuruh jalan 1 bulan, disuruh jalan 3 bulan, mereka untuk nuntut satu hadis semangatnya luar biasa. Diujinya pakai terik matahari yang panas, kadang nemuin cuaca yang tidak bagus, dinginnya ekstrim banget, panasnya ekstrim banget. Sekali perjalanan susah dapat air terkadang, tapi mereka masih semangat. Zaman kita ini udah lemah himmahnya. Lakin minat tatwil kallatil himam, kata beliau. Itu pengarang Jauharut Tauhid bilang, udah di zaman saya sekarang, kepanjangan dalam menuntut ilmu, dalam mengajarkan ilmu akan menurunkan semangat belajar. Maka dari itu, meringkaskan suatu materi atau pembahasan diharuskan. Kayaknya saya mau nanya sama semuanya, masih sanggup apa cukup? Oh, udah nggak doa lah. Jawab lagi kan lulus gitu. Sanggup apa cukup? Benar ini teh. Soalnya saya nggak mau jadi fitnah, ya. Karena mungkin di sini udah terbiasa mungkin sampai jam 12. Nah, lihat wajah-wajahnya nggak jujur, bapak-bapak nggak jawab. Biasa sampai jam berapa? Jam berapa? Sampai subuh. Waduh lah teman. Mungkin dia diajak zikiran, cukukan ngaji zikiran, dia malah yang ngadangu kan cuma zikiran aja banyak yang zikir tapi yang lain disuruh ngadengerin, disuruh cuman zikir aja udah ngantuk apalagi ngaji. Jadi serius saya beneran nggak mau memaksakan diri, saya juga ngerti bagaimana keadaan yang hadir. Jadi saya mau tanya sekali lagi sama semuanya, sepakat kira-kira sampai jam berapa? Sekarang jam 10:30, kira-kira siap sampai jam 11? Ridho sampai jam 11, ridho? Serius? Karena ngaji dengan setengah jam, maka diharapkan fokus. Mau nggak lucu, mau ngelawak, mau da abimah lain pelawak. Namun ada dengan penceramah nggak lucu, mending beli kuota yang banyak, tonton komedi, start komedi di YouTube pasti ketawa. Namun ada dengan lucu, ada orang mana yang ceramah ngaji, lalu sabanda. Bagi kamu dengerin ceramah itu nuntut ilmu, lalu sabanda. Jadi jangan nyari yang lucu. Jadi kalau nanti panitia ngundang yang lucu-lucu, harusnya dimarahin. Maksudnya dimarahin dalam artian kalau lucunya cuma pure, sempurna, cuma lucu doang, nggak ada ilmunya, marahin. Kita ini datang ke majelis, datang ke haul, pengen dengar ilmu baginda Nabi Muhammad.
Kalau isinya cuma ngelucu, isinya cuma ngomongin tentang hal-hal yang tidak ada manfaat, ngomongin hal-hal yang nggak perlu diomongkan, buat apa hadir dalam acara seperti ini? Apa bedanya nanti acara perkumpulan majelis dengan perkumpulan selain majelis? Betul atau tidak? Maka dari itu, karena waktu kita setengah jam, kira-kira siap semuanya mendengarkan? Siap atau tidak? Orang semangat, siap atau tidak? Orang semangat, siap atau tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, habis gogorowokan, di ayat nuntos nunutan. Jadi kudu digitukeun. Jadi kita bikin perjanjian aja deh. Kalau sebelum jam 11 sudah ada yang nguap, 3 orang aja ceramah besar. Tuh ayat 2. Sisa hiji. Lanjut. Serius? Oke, saya bawa materinya, coba saya ringankan supaya semuanya mudah-mudahan cepat memahami. Dan saya mohon maaf, nggak usah pakai sebutan dulu lah, lihat deh. Pokoknya kami kurang dihormatan. Pokoknya sadayana kita dimuliakan, diagungkan, kita doakan kiai kita, ajengan kita, para pemerintah yang hadir, staf kenegaraan atau sohibul bait, pokoknya semuanya hadir wal hadirat, walaupun namanya nggak ada nih di pamflet, yang ada cuma saya sama yang di bawahnya doang. Bukan berarti saya paling mulia, lain. Bisa jadi nama nanti dia justru dia orang yang hatinya paling terkoneksi kepada Allah, dia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika pakai amin kudu tulus lah di dia. Kudu ikhlas lah, kudu serius lah. Dan kenapa Habib dikasih kursi sama sohibul bait? Supaya Habib ingat bahwasanya di kursi itu nggak selamanya. Nggak selamanya duduk di sini dengan setengah jam sampai jam 11. Artinya tong sombong, tong merasa lebih baik, tong merasa lebih agung. Karena belum tentu yang duduk di kursi lebih mulia dari yang tidak duduk di atas kursi. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaan hati dengan selalu merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Dan kerendahan diri itu sifat yang mulia dan terpancar. Keberkahan yang Allah turunkan di pondok pesantren Manbaul Huda itu rahasia kecilnya, salah satunya gara-gara pendirinya, pelopornya, mudir ma'hadnya yaitu Haji Dian memiliki satu sifat kerendah hatian dengan berbaik sangka kepada tamu-tamu. Alhamdulillah kampung orang kedatangan wali, padahal kan tentu wali. Belum tentu, karena la ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang tahu kekasih Allah kecuali Allah. Yang wali yang kedua Allah maksudnya. Tidak ada yang tahu orang itu wali atau tidak kecuali Allah. Kalau ada seorang hamba bilang, oh tamu saya wali, bukan karena dia walinya, tapi karena baik sangka tuan rumahnya, itu yang menyebabkan rahmat Allah turun. Itu yang menyebabkan rahmat Allah turun. Karena kata Nabi, khoslatani laisa fawqahuma syai'. 2 perkara ini nggak ada lagi kebaikan di atasnya. Ini udah paling baik, ini udah paling tinggi kebaikannya. Apa itu ya Rasulullah? Husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu. Disinilah Ahlus Sunnah wal Jamaah kenapa membolehkan. Terkadang ngelihat ada orang minta air, buka tutupnya disodorkan kepada kiainya, ajengannya, ulamanya, atau orang soleh disuruh untuk mendoain pakai air tadi. Bukan hanya karena doa orang ulama kiai tersebut mustajab, tapi terkadang saat air itu diminum karena hasil baik sangkanya sama ulama tadi, baik sangkanya kepada ustaz tadi. Baik sangka itu yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku berada di dalam prasangka hambaku. Prasangkanya baik, airnya jadi baik. Prasangkanya bagus, airnya yang tadinya cuma air biasa, karena prasangkanya dan ikhtiar dia melalui cara yang benar, itu air yang biasa bisa jadi obat dari segala penyakit. Air yang biasa itu bisa jadi obat dari segala penyakit. Bukan karena airnya, sekali lagi, kenapa? Karena baik sang. Kenapa bisa saya bilang obat dari segala penyakit? Ini bukan omongan tahayul, bukan omongan hurafat atau omongan gak berdasarkan ilmu. Enggak, ini justru adalah keyakinan, ketawakalan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau tahu nggak saya bilang kenapa? Kadang kalau kita minta air sama ini bukan bahas tentang air atau tadi orang soleh enggak, atau tamu wali enggak, saya bahas prasangka baik ya. Ini saya sedang membahas tentang prasangka baik yang hari ini kita umat lagi diocak-acak atau lagi diadu domba tentang prasangka baik kita.
Disuruh kita tuh sama orang, melihat orang itu, kita disuruh untuk menilai mereka lewat pendengaran. Di zaman sekarang nih, lewat sosial media di mana-mana, setiap orang diajarkan namun ningali batur, tong ningali ku mata, cenah ada mata mah moal bener nyaho, tapi tinggal wae ku telinga. Maksudnya apa? Namun ada orang yang bilang, oh itu mah jelek, oh percaya. Jadi nilai orang lewat pendengaran, teu bagus. Eta teh teu HD, cek bahasa Inggris nama. Cek bahasa baratna naon? Hareudang. Nggak boleh buruk sangka itu. Iyyakum wasu'udzan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan prasangka buruk sangka kepada orang lain. Jangan sampai kita punya prasangka buruk sangka kepada orang lain, kecuali orang-orang yang memang benar-benar telah dinobatkan sebagai orang yang akan membahayakan oleh pihak hakim dari pengadilan, atau dari pihak kepolisian, atau dari pihak orang-orang yang berwenang. Dari kasih tahu ini orang bahaya nih. Oh ini orang jadi buronan nih. Baru kita berhati-hati, itu pun atas nama keberhatian. Boleh baru kita berjaga-jaga. Tapi kalau sampai buruk sangka kepada orang yang soleh. Tadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dibacakan istighosah. Kalian tahu nggak rahasianya kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jadi wali Allah, jadi kekasih Allah, jadi kutub di zamannya? Yang sampai hari ini jasadnya sudah tidak ada di antara kita, tapi beliau yang nggak pernah sampai ke desa kita pun disebutkan namanya di setiap desa-desa di pelosok seluruh negeri Indonesia. Tahu nggak rahasianya apa di balik itu? Bukan karena karomatnya tinggi kita sampaikan kemana-mana, enggak. Karomatnya bisa diberikan oleh Allah gara-gara satu, beliau punya prasangka yang baik begitu tinggi kepada Allah dan hamba-hambanya. Sampai beliau katakan, kalau aku sedang berjalan dengan pemabok di suatu jalan, tiba-tiba di tengah jalan aku menemui pohon. Dan aku dengan pemabok tadi berpisah dengan pohon tadi. Ketika aku berpisah dengan pemabok tadi, melewati pohon tersebut, dan aku ketemu lagi setelah pohon itu sudah terlewati. Jadi ada pohon, Imam Syekh Abdul Qadir di sini, kemudian pemabok lewat, pas ada pohon berpisah sebentar. Kemudian Syekh Abdul Qadir bertemu lagi setelah pohon tadi, maka kata Syekh Abdul Qadir mengatakan, demi Allah, aku berkeyakinan orang itu lebih mulia daripada aku. Bisa jadi di balik pohon tadi dia bertobat kepada Allah dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Prasangka yang baik itu penting, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Prasangka yang baik itu hari ini harus kita tanamkan di dalam sanubari kita. Jangan terpengaruh dengan sosial media, jangan terpengaruh dengan ucapan tetangga, jangan terpengaruh dengan ucapan tokoh-tokoh yang katanya pengikutnya banyak, tapi belum tentu pengikut banyak menunjukkan arti dia benar. Fir'aun itu umatnya juga banyak, tapi dia mengaku Allah. Allah katanya, aku adalah Rabbukumul A'la, Tuhan yang paling besar di muka bumi ini, Tuhan paling tinggi. Harus dipercayai omongan begitu, walaupun followersnya banyak, walaupun pengikutnya banyak. Jangan, kalau dia menyampaikan perkara yang mempropaganda kita, yang membuat kita jadi benci sama orang lain. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayah Hidayah, kalau engkau duduk di dalam satu majelis dan majelis itu membuatmu merasa benci kepada hamba Allah, merasa benci kepada satu ritual yang belum tentu itu salah, maka larilah dari majelis itu seperti engkau dikejar oleh seekor singa yang akan menggigitmu. Yang dideketin majelis-majelis gitu, walaupun dia pakai imamah, sama pakai sorban, nah ini mah dipakai sama orang ahli maksiat, dipakai mah gampang kali, seberapa 200.000 pakai imamah gampang. Tapi yang membedakan apa? Cara penyampaiannya. Karena apa yang keluar dari mulut itulah yang ada dalam hati. Teko tuh sesuai isinya. Kalau isi tekonya susu, keluarnya susu. Kalau teko isinya kopi, keluarnya kopi. Begitulah kita dengerin ucapannya tuh. Kalau ucapannya membuat hati kita tenang, malah kepada sesama negara, sesama bangsa, sesama rakyat kita makin husnuzon, makin saling cinta. Keluar dari sini melihat ada orang nggak hadir majelis, malah Nabi ngali mereka di sini sholawatan, ya Nabi salam alaika. Pas keluar mengali bapak-bapak yang budak-budak di depan lagi keplak balak 7. Bukan dia marah, malah dia ngelihat orang tadi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sebagaimana engkau berikan aku hidayah bisa hadir majelis, ya Allah limpahkan kepadanya. Aku bisa hadir majelis karena taufikmu. Aku tidak hadir ke majelis malam hari ini karena sehatnya badanku. Sok enak ngacung sahang hadir ke dia karena sehat badannya. Ayah sehat badannya. Alasan datang ke sini karena sehat badan ada. Ada yang begitu, kudu belajar di tauhid. Ada yang hadir ke sini karena niat di dalam hati atau adanya gerakan di dalam hati sehingga datang ke tempat ini. Ada karena gerakan hati hadir ke sini ada. Kalau alasannya sehat, badan yang sehat dan gara-gara gerakan hati, berapa banyak di kampung yang sama-sama sehat, tapi tadi kesakeun ku Gusti Allah hadir ke dia.
Berapa banyak di kampung kita sama-sama punya hati, tapi Allah nggak ilhamkan di dalam hatinya keinginan hadir untuk ke dalam majelis-majelis seperti ini. Ini taufik daripada Allah, pilihan dari Allah. Maka kalau kita sudah sadar dan tahu bahwasanya hadir di tempat Manbaul Huda ini adalah pilihan Allah, adalah taufik daripada Allah, pantaskah pemberian Allah untuk disombongkan? Terpantas. Orang keluar ningali aya nu hadir majelis, orang lebih mulia ti anjeunna. Mulia naon? Mulia naon dan sombong eta. Dan orang sombong itu enggak dapat tempat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Akan masuk ke dalam neraka Allah seseorang yang di dalam hatinya punya sifat rasa sombong walaupun sekecil biji atom. Jadi jangan pernah. Nah, sombong ini kadang bermula dari rasa bangga diri. Bangga diri itu bermula karena buruk sangka kepada orang lain. Buruk sangka. Kenapa iblis tidak mau untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam pada saat itu? Kenapa? Cok, enak jadi PR. Nah, iblis bermaksiat ke Allah. Kenapa iblis gak mau sujud? Oh, digoda ke syaitan. Permainnya syaitan. Kan anjana syaitan. Kenapa dia maksiat sama Allah? Tahu gak kenapa dia maksiat sama Allah? Hah? Karena apa? Wan nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha inna nafsa la ammaratun bisu. Karena nafsu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah ai koda anjurin maka telinga orang leutik cara ngahandalkeun nama urang zikir ge geus kabur inna kaida syaitan dha'ifa kata Allah dalam Al-Qur'an. Tipu daya syaitan itu lemah. Saking lemahnya kita bacakan zikir, kita bacakan azan, kita kumandangkan ayat kursi, kabur godaan itu. Tapi kalau nafsu tidak cukup pakai zikir. Nafsu tidak cukup pakai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada apa? Riyadhatun nafs. Nafsu teh goreng, matanya iblis nah saat itu enggak mau sujud kepada Nabi Adam karena punya penyakit di dalam nafsu. Naon penyakitnya? Ngerasa ana khairan minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Anjeun terbuat dina tangan urang tina api, urang leuwih unggul atuh. Ngerasa bangga diri. Dari bangga diri itu apa sih aslinya bangga diri itu? Asal muasalnya sifat ujub atau bangga diri karena buruk sangka. Bisa naon si Adam itu? Urang mah tidak sejengkal di muka bumi kecuali geus pernah sujud kepada Allah. Eta jelema saha? Buruk sangka. Ciptaan Allah moda naon eta? Bahkan yang komentar kepada Nabi Adam saat diciptakan bukan hanya iblis, malaikat. Apa kata malaikat? Di dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Rabb, nah diciptakeun deui satu makhluk nu bakal memporak-porandakan muka bumi, nu hanya numpahkeun darah. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Geus cicing, tong loba nanya, tong loba tu maos, wahai para malaikat, geus nurut we ka abdi. Malaikat mah boga istimah, boga isqa, boga telinga mendengarkan saat sudah dibilang geus ana hatina selamat. Malaikat mah bersih diciptakan oleh Allah, la ya'sunallaha syai'a wa yaf'aluna ma yu'marun, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusus untuk taat kepada Allah Subhanahu. Tapi iblis mah enggak. Dia punya rasa itu. Dari rasa dia buruk sangka sama Nabi Adam, tumbuhlah rasa bangga diri. Dari bangga diri, tumbuhlah rasa sombong, gak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu. Fasajadal malaikatu ajma'un illa iblis. Iblis gak mau sujud. Jadi ini adalah dasar-dasar penyakit hati Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Nah, penyakit hati buruk sangka itu penyakit yang paling goreng, penyakit yang paling buruk yang dimiliki oleh umat manusia. Maka dari itu bagaimana cara ngobatin buruk sangka di muka bumi ini di dalam hati kita secara khusus? Cara yang paling ampuh dan paling utama untuk kita mengobati buruk sangka di dalam hati kita, dianjurkan puasa. Makanya puasa tadi di hari Asyura. Itu amalan yang luar biasa. Karena ketika nafsu diciptakan oleh Allah dalam satu keterangan di dalam kitab Qawaidul Mukhtarah yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, beliau mengutip salah satu hadis yang disampaikan oleh gurunya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Kata beliau, pertama kali Allah menciptakan nafsu, ditanya sama Allah, man anta? Saha ini? Jawaban nafsu non, anak-anak, anta. Oh, orang mau orang, itu ente itu. Berbeda sama makhluk yang lain. Allah ciptakan iblis pertama kali ditanya, mana anta? Gal ana abduk,
wa anta rabbi. Aku hambamu, engkau Tuhanku. Semua makhluk diciptakan ketika ditanya jawabnya begitu semua, kecuali nafsu. Giliran nafsu diciptakan oleh Allah ditanya, ente saha? Orang-orang mana itu? Kurang ajar bisa dia, karena dia bapak tok keras ini. Akhirnya sama Allah disiksa, diadab, masukin ke dalam neraka. Setelah dimasukin ke dalam neraka, diangkat dengan siksaannya si nafsu tadi. Kemudian nafsu tadi ditanya sama Allah, man anta? Wal ana anta. Orang-orang mana itu? 3 kali bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, 3 kali dimasukkan ke dalam neraka yang namanya nafsu. Enggak juga dia taubat kepada Allah. Akhirnya sama Allah diapain? Dikasih rasa lapar. Ketika dikasih rasa lapar, enggak begitu lama dia mengatakan ana abduk wa anta rabbi. Ya Allah, kurang teh hamba engkau adalah Tuhanku. Jadi kita puasa ini bukan hanya sekedar nahan makan, nahan minum dari mulai terbitnya matahari waktu fajar sampai tenggelamnya matahari waktu maghrib. Bukan hanya itu arti puasa. Tapi arti puasa yang sesungguhnya bagaimana cara kita mengontrol hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Puasa itu bukan hanya mencegah kita dari hal yang halal, makan, minum tadinya halal. Gara-gara sudah niat ketika kita waktu sahur, datang waktu azan subuh, udah ditahan, menahan diri dari makan. Maksudnya ingin mengajarkan yang halal saja kau bisa tahan dengan durasi 13-12 jam, masa yang haram gak bisa kau tahan? Masa yang makruh gak bisa engkau tahan? Maka membimbing diri untuk bisa selalu membuat nafsu tunduk sama kita adalah suatu kewajiban dan kepentingan. Dan ini yang akan membuat kita merasakan kebahagiaan dunia, kebahagiaan alam barzakh, kebahagiaan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nafsu teh goreng, kira-kira jelas atau tidak? Jadi nafsu itu penyakit yang bagus atau penyakit yang goreng? Goreng apa saya? Jadi kira-kira yang namanya nafsu di dalam diri mau tetap dibiarin apa mau dirawat? Dirawat jadi lebih baik atau dibiarin? Berang semangat jawabannya. Kira-kira nafsu di dalam diri kita bahaya atau tidak? Kalau tidak disembuhkan bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Kira-kira mau menyembuhkan hawa nafsu? Mau? Siap mau menyembuhkan hawa nafsu? Siap? Maka dari itu ada ilmunya. Tidak bisa orang menyembuhkan hawa nafsu hanya ngaji seperti malam hari ini dengan durasi waktu setengah jam mual bisa. Kudu ayat prosesnya, itu yang dibilang dengan riyadhatun nafs. Itu yang dibilang dengan olahraga hawa nafsu. Jalma aina bu, setiap hari mereka pengen olahraga supaya badannya sehat. Banyak yang sekarang pengen jogging pagi, nge-gym, main futsal, perempuannya yoga, segala macam, supaya awak sehat. Betul atau tidak? Betul. Kenapa harus dijaga yang namanya badan? Karena itu titipan Allah. Saya jawabannya. Tapi titipan Allah bukan hanya badan. Ada titipan Allah yang lain namanya ruh. Disitulah tempat nafsu. Dan nafsu tempat kebaikan dan tempat keburukan. Nafsu kalau tidak dirawat, tidak diolahragakan, tidak dibuat sehat, maka nafsunya akan menjadi sebagaimana dalam surat Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu', akan selalu mengajak kepada keburukan. Tapi kalau nafsunya dididik, diolahragain, maka nafsu itu puncaknya akan sampai kepada firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Jadi yang diolahragain jangan cuma badan. Kenapa jangan cuma badan? Karena badan ini ada masanya dimakan cacing tanah, ada masanya badan ini habis, ada masanya badan ini selesai. Kapan? Ketika sudah masuk ke dalam kubur. Sok enak ngacung mual meninggal bakal sampai ketemu Dajjal pada hari kiamat. Sok ngacung. Ya betul ngomong aja bisa jadi tiheula. Dan saya juga tahu bahwasanya meninggal itu suatu hal yang pasti bisa jadi ibu bapak tiheula orang di akhir. Bisa jadi orang akhir bapak ibu tiheula sok we. Kapan bisa jadi kita bisa aja. Nah kematian mah nggak pernah punya janji dulu. Nggak ada malaikat mau nge-WA kita. Bro mana isukannya? Yang mana isukannya? Neng. Oh ujung-ujungnya datang.
Sebulan yang lalu saudara kita dari Depok sana sekolahan tabrakan di Subang, lagi ngeliat di TikTok, lagi dalam keadaan santai, nggak ada persiapan. 2 tahun lalu saudara kita di sebagian warga di Balikpapan lagi ngantri di lampu merah tuh dengan motornya setengah 6 pagi, yang sudah siap mau ke kantornya, sudah siap mau belanja, sudah siap mau nganter anak sekolah, tiba-tiba tronton dari belakang remnya blong, habis semua. Meninggal. Saudara kita kemarin 2018 30.000 orang meninggal sampai sekarang misterius yang ada di Palu. Gimana kabarnya? Bukan gempa bumi doang, bukan tsunami doang, ada apa namanya? Bumi yang makan kayak air buminya, apa liquid apa namanya? Hah? Buminya bergerak begitu. Itu kematian begitu. Saudara kita sampai sekarang nggak ada ketahuan gimana nasibnya. Dan uniknya di Palu itu saat kejadian gempa dan tsunami 2018 itu ada satu kampung yang sampai hari ini subhanallah nggak disentuh sama tsunami, nggak disentuh sama gempa, nggak disentuh sama bumi makan orang, nggak ada. Kampungnya normal, kampungnya luar biasa. Padahal tetangganya ini kanan kirinya habis dihantam tuh sama tsunami. Iya, gempa bumi dengan berapa 7,9, subhanallah taala. Bukan hanya gempa bumi doang, gempa bumi malah goyang, tanah nak buka, yang di atasnya semua dimakan, itu tanah sehingga air habis semuanya. Coba lihat sekarang di YouTube pulang dari sini, kecuali satu kampung itu dipanggil kepala desanya, ada salah satu ustadz dari Jakarta dipanggil sama ustadz tadi, Pak Kades, ini rahasianya apa? Kok bisa begini? Kata Pak Kades, kami ini punya kebiasaan tidaklah satu rumah di rumah kami kecuali nggak pernah lepas dari zikir kepada Allah. Ada Ratib Al-Haddad, ada Ratib Al-Haddad, ada Ratib Al-Atas, ada Hizib Nasr, ada ini semua. Setiap rumahnya ada bacaan zikir kepada Allah. Belum di masjidnya, belum acara mingguannya. Jadi acara-acara seperti ini bukan haji Dian yang senang, bukan hanya pondok pesantren yang bangga, orang kampung wajib bersyukur dengan ada acara seperti ini. Ini acara yang dikatakan oleh para ulama masyi kama majma'il maulid yujallil qurub da'wa taubati jadal 'asi idza batatu. Ini perkumpulan yang kelihatannya cuma begini doang nih. Kayak nggak ada lightingnya, nggak ada seru-seruannya, nggak ada sawerannya, katingalina dengan tunduh-tunduh hungkul, katingalina dengan seru-seru heuh kubakan hate urang teh can kadidik. Tapi kalau kita hatinya udah kedidik, nafsunya udah kedidik, nafsunya bersih, kita akan terkejut dan bahkan kita akan memilih untuk duduk di tempat ini selama-lamanya. Saking gede rahmat Allah yang turun, saking besarnya ampunan Allah yang turun, saking banyaknya barokah yang turun, saking berkahnya kebaikan di suatu tempat. Itu orang-orang yang ada di alam barzah, mereka senang, kata para ulama al-arifuna billah, orang-orang yang mengenal Allah. Ini bukan tanpa dalil ngomongnya, lain cuma ngomong-ngomong ukul, lain bahas dalil nama kita panjangan, tanggung deui. Terus we dengekeun pokona. Sebarokah ieu pokona. Majelis-majelis seperti ini bahwa kalau mau dalilnya terlalu banyak, wallah terlalu banyak. Kita bisa sampaikan satu persatu dalil dari Al-Qur'an, dalil dari hadis, dalil dari masya Allah tabaraka wa ta'ala. Satu aja saya kasih dalilnya tentang keberkahan suatu perkumpulan yang akan menghasilkan nafsu terdidik, kemudian lingkungannya akan selamat dari segala macam mala bahaya. Kira-kira mau tahu atau tidak? Mau tahu atau tidak? Masih semangat atau tidak? Sudah jam 11, kira-kira masih semangat atau tidak? Siap sampai jam 12? Rang semangat, siap sampai jam 12? Rang kompak, siap sampai jam 12? Kurang siap balik jauh Bandung. Besok ada Kapolres mau pindah di Cimahi, kita harus hadir ke sana. Pak Aldi, insya Allah mudah-mudahan gak terlambat. Subhanallah tabaraka wa ta'ala. Apa yang terjadi bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Nih ibu bapak sekarang lagi duduk di tempat namanya apa? Ini tempat ini namanya apa? Masjid. Ini contoh satu dalil saya mau kasih. Apa kata Nabi Muhammad? Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Ini kalian sadar gak sadar nih, makanya tadi saya himbau yang di luar suruh masuk ke dalam. Bukan hanya pengen dimuliakan. Ada habib semua. Lain, orang mah butuh dimuliakan. Satu dunia nggak muliakan orang, Allah murka. Nah manfaatnya. Tapi kalau sudah satu dunia benci kita Allah tapi senang, ya itu udah lebih baik dari segalanya. Nyuruh masuk ke masjid bukan pengen dihormati, bukan pengen dipuji, pengen ngasih tahu walaupun mungkin caranya kurang rapi atau caranya mungkin kurang
dipahami atau kurang dimengerti, tapi tujuannya pengen semua yang duduk di dalam masjid mendapatkan keadaan, mendapatkan satu derajat duduk di rumah Allah. Rumah siapa? Rumah siapa? Coba ngomongnya pakai hati. Rumah siapa? Coba sebutkan namanya dengan hati yang begitu sangat terkoneksi, dan sadarkan hati dan pikiran kita bahwasanya kita ini hamba yang begitu banyak kekurangan dan kesalahan. Kira-kira ini rumah siapa? Sebut lebih kencang, rumah siapa? Sebut dengan rasa lebih takut, rumah siapa? Sebut dengan hati yang merasakan kerinduan akan rahmat-rahmatnya, sebut ini rumah siapa? Allah. Bapak yang dirahmati oleh Allah. Allah, rumah Allah. Ya itu rumah Allah. Rumah Allah lain istana negara, lain istana negara. Kita sebagai rakyat yang tidak punya catatan teroris, tidak punya catatan kriminal, tidak anti NKRI, tiba-tiba dipanggil sama Pak Presiden, diajak ke istana negara, dijemput dengan staf kepresidenannya, sampai di istana negara. Kira-kira bangga apa ente? Tong Wadul, bangga apa ente? Senang atau tidak? Dan akan bertanya-tanya, nah udah masuk istana negara, ayo gerangan naon? Teboga salah, tidak memiliki catatan kriminal, diundang ke istana presiden. Bagja sebagai rakyat biasa. Sabaliknya ibu bapak yang dirahmati Allah, kurang ke hamba Allah loba kriminal ka Gusti Allah. Kurang ke loba doraka ka Gusti Allah. Kurang ke loba salah ka Gusti Allah. Setiap hari ngeluh, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Utang mangemot lunas-lunas. Ya Rob, urang boga hajat ieu. Murang kali urang bangor, pamajikan urang teu nurut, salaki urang teu sayang, urang boga hutang teu lunas-lunas. Begitu banyak masalah ya Allah. Allah panggil, hayya 'alas shalah. Teuing kawan. Padahal setelah kejadian, nu urang apal salayana bager, ketika rumahnya diketok, assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji. Jam 7 pagi diketok, dibuka, kunaon ibu, kunaon bapak Pak Haji pun anak pada sekolah. Edek ujian ke aduh acis nahut lah sakedik Pak Haji. Pak Haji pun anak kergering Pak Haji, punten Pak Haji nyimpen minjem duit sekedik we sekedik. Sabelah ibu 1 juta. Oh oke cek Pak Haji, tapi tong ayeuna mah jam 7 kene, terus kumaha Pak Haji? Sok ayeuna mah beri alamatnya di mana rumahnya. Nanti saya akan datang jam 9 pagi. Kunaon Pak Haji? Ayeuna mah zaman ATM bawa duit cash. Di transfer teu boga bank, geus kurang nyokot lah di ATM ke diantarkeun jam 8-nya. Bener Pak Haji, bener Pak Haji, tolongnya ditunggu pisan nya sok weh heula weh. Pak Haji datang jam 9, ketika sampai di rumah orang yang membutuhkan tadi, Pak Haji ceurik. Kunaon ceurik ningali bumina meuni alit, sangat kecil. Saking kecilnya rumah orang yang minta tolong tadi, Pak Haji ketika ngetok pintu, terdengar suara yang ada di dalam rumah yang kecil tadi. Kemudian Pak Haji ketok pintunya jam 9. Ketika dibuka, yang bukanya murang kalina. Kalau bagi saya itu udah kurang adab. Geus nyaho aya jam nu edek ngabantos, nu edek ngabantu, tak salapan dijanjikeun kuduna entong pake ngetok, sok we dibuka pintuna, tungguan sambut kedatanganna. Tapi henteu eta nu boga bumi sekaligus nanya ka murang kalina, "Nah, di depan siapa? Di depan saha?" Pagi dia sakit hati. Ieu jelema mah sombong-sombong teuing. Tadi jam 7 nanya, jam 7 mohon-mohon ka bumi, minta tolong, minta pertolongan, minta permohonan, dibantu. Dia nanya siapa? Seakan-akan ada yang mau nolong selain Haji Dian. Bukankah kamu jadikan Haji Dian adalah pintu terakhir setelah minta ke tetangga teu dibere, minta ke dulur teu dibere, minta ke belajaran teu dibere. Haji Dian orang terakhir, terus datang jam 8, teu disambut malah nanya siapa? Sombong-sombong teuing ai jalmi. Tah contoh eta teh sarua persis kelakuan urang setiap hari ka Gusti Allah. Dunia teh leutik bagi Gusti Allah. Jangankan dunia, hati urang Gusti Allah apal gerak-gerikna naon, tiap hari ngeluh, tiap hari memohon, tiap hari hayang ieu, hayang itu, hoyong ieu, hoyong itu. Gusti Allah panggil, hayya 'alas shalah. Nu maculkeun macul, nu gawekeun gawe, nu main HP main HP, nu gawe salat nomor terakhir. Salat zuhur jam 11, jam 12 angkewe jam 1. Jam 1 datang angkewe jam 2. Jam 2 datang angkewe jam 3. Jam 3 karena salat setengah 4 kurang 10 menit ke salat baru takbir azan asar datang. Kumaha hari dibantu ku Gusti Allah. Sombong-sombong deui di jelema teh. Eta teh gara-gara penyakit hate.
Nah penyakit hati orang melobat tapi nggak ditutup sama Allah. Ini malam hari ini tetap dimuliakan duduk di rumah Allah. Ini orang tuh loba doraka. Orang tuh loba kesalahan dan Gusti Allah tuh loba kesalahan, loba kekurangan. Nah Gusti Allah mau lihat orang duduk di masa di istana negara. Istana negara mah dikenalnya oleh beberapa negara doang. Negara Indonesia mungkin dikenalnya hanya oleh orang-orang Indonesia atau beberapa warga yang ada di negara lain. Tapi sahan itu kenal Gusti Allah. Sahan itu apal Gusti Allah. Benda mati, benda hirup, benda bisa bicara, semuanya kenal Gusti Allah. Eta Gusti Allah muliakeun urang sadayana peuting ayeuna duduk di imahna Allah. Teu mikir, teu bertanya-tanya, teu ngarasa bagja, teu ngarasa era, teu ngarasa kasentuh hatina. Nganggep biasa wae duduk di masjid. Isyana. Kif galbana billah. Kumaha urang rek bahagia teu boga hati ka Gusti Allah. Teu boga koneksi ka Gusti Allah. Cari di bumi Allah kadang ada ngerokok sembarangan di rumah Allah. Kif ada. Keur khutbah Jumat main HP sembarangan. Kif ada. Ada rumah Allah. Rumah Allah sok ngerokok di pom bensin ge teu meunang. Ngerokok di bandara ge teu meunang dan membahayakan orang lain. Ieu ngabahayakeun hati ente semoga ada ke Allah teh. Ngabahayakeun hati urang semoga ada ke Allah teh. Ningali Al-Qur'an ditaro-taro sembarangan. Bacaan doa-doa yang dirangkum oleh guru-guru kita. Sejajar dan kaki urang jeung bujur urang. Kumaha eta adabna? Kasadeana penyakit-penyakit kan gorengan eta teh kana terletakna dina nafsu. Terletakna dina penyakit hati urang. Matakna hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yuk orang kembali kepada Allah dengan puasa. Puasa hari Asyura bukan hanya sekedar puasa, tapi puasa yang mengingatkan kepada kita bahwasanya di puasa Asyura ada pertolongan Allah kepada Nabi Musa dari musuhnya Firaun. Bahwasanya puasa di hari Asyura itu ada pertolongan kepada kekasih Allah bernama Ibrahim dari api unggun yang begitu besar dari Raja Namrud. Bahwasanya di hari Asyura itu ada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Isa diangkat ke atas langit dari kejaran orang-orang politik Yahudi yang ingin membunuh beliau. Bahwasanya di hari Asyura itu ada kejadian-kejadian yang besar. Allah tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan musuh-musuhnya orang kafir Quraisy, dan terus setiap kebatilan dan kebenaran akan terus beriringan sampai yaumil kiamat. Tinggal orang ayeuna milih teh di jelema bageul jadi jelema goreng, sok pilih. Kita di rumah bager, sering ke masjid. Duduk di masjid pakai adab, jaga hati, laksanakan puasa, baca zikir nu bener, sholat tong tinggal, ngaji Quran dijadwalkan. Entong sampai kita menjadi golongan umat Nabi ketika ditanya cinta Nabi Muhammad, cinta tidak Nabi Muhammad. Nggak jawab lain melelesir. Cinta tidak Nabi Muhammad. Cinta tidak sama Rasulullah. Kurang kompak jawabannya, cinta tidak sama Nabi Muhammad. Cinta tidak sama Rasulullah. Pertanyaan terakhir jawab dengan kompak dan serentak semuanya. Cinta tidak sama handphone. Salah. Cinta tidak yang handphone, yang Nabi cinta ngawadul publik. Waduh orang ngomong tercinta HP, tercinta motor, tercinta mobil, tercinta jabatan, tercinta dunia, tapi hati terikat kuat ingin dunia. Bangun tidur pegang HP, bangun tidur haus ada minum ningali entos minum muka ke kamar mandi bawa handuk main HP itu orang dia mau HP, tapi kumaha cinta, saking cintanya ke HP nggak bisa lepas dong HP, saking cintanya ke pacul, bangun tidur udah neangan pacul orang mana ya udah gawe, neangan seragamna, neangan segala macamna. Tanya cinta sama Nabi, cinta. Bangun tidur tadi baca doa tuh, ngangkat tangan baca doa tuh, tong dijawab sok mikir. Tong jauh-jauh tadi deh, tadi masuk masjid tadi, tuh pakai kaki kanan apa kaki kiri. Teorinya kanan, prakteknya terus tong dijawab, mikir. Mana orang yang cinta ke Nabi teh mana? Dianjurkan bangun tidur ngangkat tangan, baca doa. Yang terjadi bangun tidur ngangkat tangan, baca status WA. Mana akalnya? Mana cinta ke Nabi? Ditanya cinta sama Nabi, cinta. Ketinggalan HP, hati. Mengajikan apa itu? Segala macam. Balik, tasbih ketinggalan. Ya sawe. Sholat pakai siwak sebagai suatu benda yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Biasa weh.
Kerzikiran tadi teu maca zikir biasa we. Asup ke masjid bawa perasaan malu biasa we. Mana cinta orang teh mana ka Nabi Muhammad teh mana? Era cinta orang ka Nabi teh kita. Yang sampai ukuran lidah hungkul. Wajar terbaca di dunia. Wajar masalah teh anggeus-anggeus. Padahal janjinya Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yatawakkal 'ala Allah, huwa hasbuh. Bahwa hasbuh, Allah cukup buat kita. Lamun urang tawakal, lamun urang takwa, naon takwa nu paling gede ka Gusti Allah teh? Ikatan hati urang ke Kanjeng Nabi Muhammad. Eta takwa paling gede. Sebab jalma umat lamun hatina udah terikat sama Nabi, pasti semua kebaikan akan dia lakukan. Orang bangun tidurnya aja pertama kali akalnya belum terisi apapun, yang dia ingat baginda Nabi Muhammad. Baca doa. Saat udah dia mau bangun, mau ke kamar mandi, sunnah Nabi apa? Minum air. Minum airnya nggak sembarang. Sebelum minum 10 sunnah minum air itu. Apa? Nah, 10 sunnah dalam minum air. Lain cuma baca doa Bismillah ngumpul. 10 kesunahan dalam setiap minum air kan. Itu dibagikan tadi. Ya makan deh. Setelah jawab mikir we. Tenggeus mikir sok ayeuna cing jujur karena jiwa orang. Iraha orang teh jadi jalma nu bener-bener ngabaca ke Nabi Muhammad. Untuk menjadi orang hanya membacakan hukum kehidupan tapi tara ngabagjakeun Nabi. Jadilah orang yang selalu membahagiakan Nabi Muhammad dengan apa? Menelusuri setiap detail sunnah Nabi Muhammad. Jangan bicara tentang kanan kirinya. Jangan bicara masuk kamar mandi kiri kanan. Lain masalah kiri kayu siwak tasbih. Lain masalah eta. Masalahna lamun anjeun amalkeun hati anjeun terikat ka Nabi Muhammad. Didinya poin gede nanti. Bahkan subhanallah orang-orang soleh terdahulu, ya enggak usah terdahulu lah. Di zaman ayeuna geus seueur banyak ulama-ulama kita masih saat ini. Kalau minum air itu saya pernah nemuin seorang ulama dari Jawa Timur. Itu subhanallah di dalam satu forum sama saya. Selesai satu forum, beliau selesai acara, masuk ke mobil, bareng satu mobil sama saya. Di mobil itu curi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah curi. Cuman itu kunaon. Tapi kunaon, jangan-jangan makan gorengan keadaan tadi kan. Kepedasan curi. Atau salah naon. Cek Habibina naon. Ya Allah, cenah. Orang tadi minum, lupa cenah pakai tangan kiri. Astagfirullahaladzim. Sunnah Nabi kelupaan. Sunnah Nabi sekali kan cerik di mobil. Padahal Masya Allah Ta'ala nu minum nangtung nu minum tangan kiri bodoh amat. Dari tadi kan kelihatan cinta Nabi jeung Nabi, tapi minum kan tak apa. Nggak sedikit dari tadi mata saya Allah perlihatkan minum tangan kiri mah ayat-ayat. Eta cinta orang kan Nabi itu jauh. Tapi orang-orang soleh, Masya Allah. Nah makanya penting duduk dengan orang-orang soleh itu begitu membangkitkan kita punya iman kepada Allah. Duduk sama orang soleh itu begitu. Apa itu maksudnya duduk? Duduknya lain hanya ningali orang soleh face to face sebagai sekarang, wajah dengan wajah lain. Tapi ningali orang soleh juga termasuk saat kalian punya akun sosial media yang di-follow-nya orang-orang soleh. Ya udah di-follow cinta satu malam. Di follow ada dalam itu tuh. Kita HP nu ringan di tangan teh, HP nu ringan kan di tangan. Hati-hati akan berat di yaumil qiyamah. Akan berat, jangan salah kalian. Mana dalilnya? Terlalu banyak dalam Al-Qur'an. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna 'aydihim." Nu bicara ke leungeun, pakai jempolna scroll TikTok sampai putih. Waktu ketinggalan WA sahawai, ente provokasi sahawai, leungeun nu ke bicara kata Allah, mulutna dikunci leungeun nu ngawartos ke Gusti Allah. Itu maksiat handphone semua tuh tangan tuh. Paling banyak kita di akhir zaman ini maksiat handphone luar biasa dahsyat, bahkan terjadi sekarang berbagai macam kekacauan di Republik Indonesia atau bahkan kelas dunia. Faktor yang paling nyatanya adalah handphone yang tidak bisa digunakan dengan baik dan bijak. Hati-hati, tulisan tangan kita kan udah jelas apa yang Allah nyatakan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun. Hati dicatatkan ucapan orang. Kalau ucapan lewat tangan, di tangan itu kan perwakilan lisan, lisan perwakilan hati. Hati-hati, bukan dari itu ibu bapak yang dirahmati Allah. Mungkin ceramah saya dari tadi tidak terlihat seperti tersusun, tapi poin besar yang ingin saya sampaikan, berbaik sangkalah kepada setiap hamba Allah. Baik-baik sangkalah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mendidik hawa nafsu. Bagaimana cara mendidik hawa nafsu? Sering-sering puasa, khususnya tadi hari Asyura.
Bagi yang kemarin dia masuk tahun baru di hari Senin, berarti besok 10 Asyuranya. Nggak apa-apa, dua-duanya benar. Yang mau tadi hari Asyuranya 10, boleh, silahkan. Itu sesuai dengan pemerintahan, nggak apa-apa. Besok yang mau puasanya 10 Asyuranya besok, mangga, tenang laun. Lu salah manut puasa nyalahkan batu, tersalah. Jadi nu batur ada kunut subuh mangga, nu teu kunut pikeun bae dasar gua eta ge bener ti Nabi Muhammad. Nu salah, nu azan subuh na jam 4:08 anjeunna salat subuh jam 8:04. Eta salah. Please jadi jangan disalah-salahin deh. Silahkan yang mau puasa Asyura besok. Enggak sempet paling enggak nanti 13, 14, 15 setiap ayamul bid. Setiap sebulan 3 hari paling tidak. Nggak bisa juga Senin Kamis. Nggak bisa juga paling tidak kita ada waktu kosong dan bukan suatu hari yang diharamkan seperti ayam tasyrik atau ayam Id. Puasa sehari sekali nggak apa-apa. Ayam Daud, puasa Daud. Atau mau puasa setiap hari kalau sudah terlatih sesuai arahan guru, silahkan. Asalkan jangan puasa wisol. Puasa wisol haram. Puasa wisol itu azan maghrib tapi tengah batal langsung sampai subuh. Kita haram. Tapi kalau puasa setiap hari, mana? Sayyidah Aisyah puasa setiap hari. Abdullah bin Umar bin Khattab puasa setiap hari sampai semeninggalnya. Tapi lihat kondisionalnya, tong sok ujuk-ujuk ngadengin dia puasa isukan puasa sabulan. Kayak sabulan karep Ramadan buat puasa mana? Tong gitu ngadengin kebaikan jangan dimakan mentah-mentah, tapi cari arahan guru. Alhamdulillah kita punya kiai, minta arahan kiai kita. Urang pantes teh kieu. Pak Kiai tolong arahan. Pak Kiai, entong ketemu Pak Kiai, ketemu ajengan, Pak Ustaz punten selfie dong. Hareudang. Mendingan entong selfie, mau selfie. Minta doa, minta arahan, minta taujihat, minta dikasih tahu. Saya punya problem begini. Tanyain, syawir fil amal. Nabi Allah Adam salah satu wasiat yang sangat populer di kelas para nabi. Kata Nabi Adam, aku wasiatkan kepada kalian satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Apa? Kalau kamu mau melakukan satu perkara, tolong musyawarah kepada orang yang lebih paham tentang perkara itu dan khususnya kepada orang soleh. Kenapa kata anaknya Shish tadi itu bertanya kepada Nabi Adam? Karena kata Nabi Adam, aku menyesal ketika aku mau makan buah kuli, aku nggak musyawarah sama malaikat. Padahal malaikat dekat sama aku. Aku hanya percaya sama iblis. Padahal aku bisa musyawarah kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Makanya kita kalau apa-apa di dunia ini musyawarah. Jangan jadi netizen yang terkenal selalu ngebully orang dengan sesuka hati entong. Tapi nanawan musyawarah. Musyawarah bab hukum, ayat ahlina. Musyawarah bab agama, ayat ahlina. Musyawarah bab ekonomi, ayat ahlina. Musyawarah bab politik, ayat ahlina. Entong pengen membahas tentang musyawarah bab agama ke orang politik itu nyambung. Untuk gak bahas pembahasan tentang agama kepada orang yang paham hanya urusan perikanan, itu nyambung. Semua dikasih sama Allah porsi-porsinya. Itulah kenapa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanyalah kepada orang-orang yang mengetahui. Kalau engkau tidak tahu, karena setiap orang Allah kasih porsinya masing-masing. Sekarang terjadi porak-porak dari mana-mana. Kenapa? Karena dukun bicara agama. Yang terjadi ngomong yang semut. Ngomong belatu, ngomong Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi Muhammad itu bisa bicara sama pohon. Nabi Muhammad itu bisa bicara sama onta. Tapi nggak pernah Nabi bilang, tadi onta bilang, siapa lihat merah gitu ya. Sering iman tengah bodor lain. Tapi nggak pernah Nabi Muhammad SAW setelah bicara sama onta, ngomong sama pasal enggak. Nabi Muhammad pakai bahasa Arab. Tadi onta tadi ngelapor kata Nabi, dia bobotnya terlalu banyak. Ini siapa yang punya kata Nabi Muhammad? Makanya dia ngamuk-ngamuk karena dia setiap hari diperkerjakan terlalu besar, tapi dikasih makanan sedikit kata Nabi. Panggil yang punyanya. Nabi Muhammad ngomong bahasa Arab. Nggak ada bahasa semua itu fitnah, fakta, nggak ada yang benar kayak gitu-gitu. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena ahlinya bukan bicara pada tempatnya. Maka dari itu bahwa yang dirahmati Allah, ilmu yang barusan saya sampaikan bukan ilmu untuk nunjuk batur. Tolong sekali ini. Bukan ilmu untuk, si etatan tadi ngomongkan Habib lain, mah ilmu ke urang tong gitu. Kabatur mah urang baik sangka, alhamdulillah. Mungkin dia lagi mau menghibur kita. Mungkin dia lagi mau ngasih ngelawak kita. Terus gitu yang suzon. Tong dipiluan, ngelawak, ketawa weh. Memuliakan badut dengan tepuk tangan. Itu atau tidak? Memuliakan pelawak dengan kita tertawa. Tuh kudu dipermasalahkan gede wis antum we kumaha. Urang tong gitu. Urang tong gitu. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Maka poin besarnya berbaik sangka sama setiap manusia, setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia muslim, baik dia hanya statusnya saudara kenegaraan kita, non muslim dan lain sebagainya, asalkan tidak keluar dari koridor Al-Quran dan Sunnah dan tidak keluar dari arahan guru-guru kita, para alim ulama. Selalu berbaik sangka kepada setiap hamba Allah, karena lebih baik sangka daripada salah
sangka, dan untuk selalu memperbaiki sangka di dalam hati kita, selalu beribadah dengan puasa paling utama. Tidak bisa dengan puasa paling tidak ngurangi makan. Jangan terlalu banyak makan, jangan semuanya dimakan, semuanya pengen dicobain. Enggak, ambil porsinya masing-masing. Kata Nabi, tidak ada di dalam tubuh manusia yang lebih jelek untuk dia penuhi kecuali lambungnya, kata Nabi. Maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk itu obat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita belum bisa mengontrol waktu makan kita, jangan pernah lepas majelis-majelis seperti ini. Itulah poin besar yang tadi ingin saya sampaikan. Dan masjid ini adalah salah satu keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa selalu berada di dalamnya. Padahal masjid sama rumah kita bedanya apa? Sama aja, sebidang tanah dibangun, di atasnya bebangunan. Nah, beda 5 orang di masjid. Karena tempat ini dikhususkan zikir kepada Allah, tempat ini dikhususkan ibadah kepada Allah. 5 orang belum tentu. Makanya bedanya rumah kita sama masjid, kenapa? Karena tempat ini selalu dipakai aktivitasnya lebih banyak berzikir kepada Allah. Makanya ini jadi spesial. Kalau masjid yang benda mati ini aja jadi spesial, gara-gara hanya dipakai zikir, gara-gara hanya sering dipakai zikir, komo hati orang manusia hidup. Namun orang connecting ke Allah, hati orang ya lebih mulia di masjid. Hati orang ya lebih agung di masjid. Makanya Nabi Muhammad bilang 7 golongan orang yang di hari kiamat nanti tidak akan merasakan teriknya matahari yang sampai akan membanjiri dan menenggelamkan keringkatnya masing-masing. 7 golongan orang. Salah satunya apa? Rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Seorang lelaki baik perempuan yang hatinya selalu terikat dengan rumah Allah. Selalu rindu dengan sholat, rindu dengan zikir, rindu dengan akhlak-akhlak dalam masjid. Di masjid temenang maling, komo di luar mual maling. Di masjid ngajarin tentang kebersamaan. Gak ada di sini dibilang Pak RT, Pak Camat, kami semua sama. Makanya namanya masjid. Kenapa diambil dari kata sajadah sujud-sujudan? Artinya sujud, bukan diambil dari kata makom, koma yaqumu qiyaman. Padahal ritual sholat lebih banyak berdiri atau sujud? Berdiri atau sujud? Nah, itu makom. Nah, itu makat kok ada yang wudu dan calik lebih banyak tasyahud, lebih lama tasyahud akhir atau lebih lama sujud tasyahud. Nah, disebutnya sujud masjid, lain makat, lain makom. Pelajaran dari agama Islam, dari syariat Islam, bahwasanya engkau yang sebelum masuk dalam masjid, di kepalamu orang-orang menobatkan engkau sebagai kepala negara, wali kota, bupati, atau seterusnya sampai ke RT, ajengan, kiai, ustadz, polisi, tentara, segala macam orang benghar, siapapun kamu, saat sudah di masjid semuanya dipukul rata sama Allah, sujudkan kepalamu. Dia ajarkan kebersamaan, diajarkan semuanya tentang arti kehambaan kepada Allah. Ulang jeng anjing mau beda, yang mentang-mentang saya di atas saya lebih mulia, enggak. Inna akramakum indallah atqakum. Itu pelajaran dari mana? Di masjid. Makanya masjid jangan ditinggalkan, masjid jangan pernah diabaikan. Dan satu lagi tadi yang paling penting, kalau sudah di dalam masjid, jaga adab-adab di masjid. Jangan merokok, jangan main HP sembarangan, chatting sama orang-orang yang nggak penting, apalagi main judi online. Hari ini pemerintah baru bersuara, subhanallah tabaraka wa ta'ala, tentang bahaya judi online dan sebagainya. Panjang teing ceramahna, mungkin mual asuk. Intinya mudah-mudahan kita diselamatkan daripada judi online. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada hawa nafsu. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketenangan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedamaian. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini tidaklah bangkit dari tempat duduk, melainkan telah Allah ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Inilah kami dengan segala kekurangan kami ya Allah. Bahkan kami detik ini saat memohon kepadamu, hati kami mungkin tidak terkoneksi, hati kami belum terkoneksi. Bahkan kami mungkin menganggap doa ini hanya doa biasa saja. Padahal kekasihmu Nabi Muhammad telah bersabda di dalam salah satu sabdanya, tidaklah seseorang membacakan doa dan yang lainnya mengaminkan, melainkan perkumpulan yang sedang berdoa dan mengaminkan itu akan menjadi cepatnya doa mustajabah. Maka ya Allah, tidak banyak yang kami minta pada malam hari ini. Yang paling penting kami minta malam hari ini, limpahkan setiap pahala, anugerah, rahmat, keberkahan serta Allah yang kau turunkan pada malam hari ini, limpahkan kepada sahibul hal ya Allah. Jadikan sahibul hal pada malam hari ini kuburannya luas seperti luasnya taman-taman daripada surga, dan jangan jadikan kuburannya lubang daripada lubang api neraka ya Allah. Jadikan ruhnya dekat dengan ruh orang-orang soleh, jadikan ruhnya dekat dengan ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, agar engkau telah memberikan apa yang malam hari ini kau berikan malam hari ini kepada kami, melainkan engkau
jadikan sebab kami berdiri dari tempat duduk kami, melainkan telah Engkau menggugurkan dosa-dosa kami, kabulkan hajat-hajat kami. Jadikan kampung ini ya Allah, kampung yang tidak saya sebutkan secara nama, tapi Engkau mengetahui bagaimana arahan doa ini disampaikan. Jadikan kampung ini, baik kampung ini secara khusus atau umumnya Kota Banjar atau umumnya Jawa Barat ya Allah, dan umumnya lagi Indonesia secara khusus ya Allah, jadikan ini negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan warga negara Indonesia selalu mereka menjalin hubungan yang baik. Dengan adanya terjadi perpecahan belah di akhir-akhir waktu ini ya Allah, baik karena nama apapun mereka memecah belah umat ya Allah, jadikan perpecahan belah itu justru mudah-mudahan Engkau menjadikan wasilah kami semakin kuat setelahnya, kami semakin erat setelahnya, kami saling mencintai setelahnya ya Allah. Dan hentikanlah setiap fitnah-fitnah yang terjadi ya Allah. Dengan Kau izinkan kami lebih menutup diri, menutup lisan, menutup tangan dari mengatakan hal-hal yang tidak kami ketahui ya Allah. Dan jadikanlah di malam Asyura ini menjadi doa-doa kami Engkau ijabah, dan doa yang kami lantunkan pada malam hari ini ya Allah. Jadikan saudara-saudara kami yang di Palestina yang telah meninggal Engkau angkat derajat setinggi-tingginya, yang belum mendapatkan tempat tinggal segera Engkau berikan tempat tinggal, yang saat ini sakit Engkau sembuhkan, yang mereka saat ini sedih Engkau berikan ketenangan. Selamatkan saudara kami di Palestina, beri mereka pertolongan dan percepatlah jalan keluar untuk mereka ya Allah. Jadikan mereka saudara-saudara kami yang kuat, dan begitu pun saudara kami yang ada di Sudan, Libya dan seluruh negara-negara Islam lainnya ya Allah, terkhusus di negeri kami ini ya Allah. Dan permohonan yang paling inti kami harapkan pada malam hari ini ya Allah, dengan kami memiliki keyakinan Engkau yang maha melihat kami, Engkau yang maha mendengar kami malam hari ini ya Allah, dan Engkau yang melihat setiap sanubari orang-orang yang hadir pada malam hari ini, baik laki maupun perempuan, kecil maupun besar, sedang khusyuk atau tidak khusyuk di dalam doanya ya Allah, tapi mereka adalah umat Nabi Muhammad. Izinkan setiap mereka menghembuskan nafas terakhirnya, terkhusus hamba ya Allah, kecuali dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Allah ya Karim rahmatik wa judika ya akramin. Jadikan pondok Manbaul Huda menjadi pondok pesantren yang akan mencetak umat yang lebih bermanfaat, alim mengamalkan ilmu. Jadikan setiap santri yang pondok di pesantren ini atau yang ada di cabangnya di Bandung ya Allah, menjadi sebuah pondok pesantren yang menghasilkan santri-santri yang alim mengamalkan ilmu, atau orang-orang yang akan menjadi orang kaya raya yang akan manfaat kekayaannya dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.